sahabat viewers, kembali lagi ke channel saya. Nah, di sini saya akan membahas lagi materi yang dimana judulnya itu teori-teori dalam pembelajaran. Nah, simak terus ya guys. Oke, by the way, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rukmini, NIM 09105802210058, semester 2 dari Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sdn Rapan. Nah, dalam mata kuliah ini dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbing Konselingan ya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu tuh apa dimaksud dengan apa itu belajar. Nah, secara KBBI, belajar artinya memperoleh kepandaian atas suatu ilmu, sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan gambaran suatu proses belajar. Kemudian berikut adapun beberapa macam-macam teori dalam proses pembelajaran, yang dimana ada yang pertama teori behavioralistik. Nah, yang secara menurut teori belajar ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan stimulusnya, respon dapat dilakukan dengan ulangan secara ulang-ulangan. Kemudian ada pun dua dari teori humanistik, dan teori ini merupakan studi tentang seorang secara utuh. Titik teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan tidik. Menurut teori ini, yang termasuk proses belajarnya sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan sendiri. Kemudian yang ketiga ada teori kognitivisme, yang dimana memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang berbentuk ketika siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Titik proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Kemudian ada pun dari teori konstruktivisme. Nah, teori ini mengutamakan peran dan peserta didik, titik di mana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Nah, mungkin itulah materi singkat dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, karena ilmu tidak akan ada habisnya loh. Semangat dan sampai ketemu ke channel berikutnya.